Heboh, Pertamina Enduro tak terima gelar juara dicabut PBVSI, netizen ramai. Ini main sabun dan settingan. Kita akan meeting di Bali. Ini dan tentu masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini kita akan sampaikan di sana supaya tidak menjadi seperti konfus seperti ini. Tentu itu merugikan kita semua. Tapi karena situ ada alasan teknis, ada masalah efisiensi ke dalam yang menyebabkan seperti itu. Jakarta, 12 Mei 2025. Dunia voli Indonesia tengah dihebohkan dengan keputusan mengejutkan dari PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, yang mencabut gelar juara Proliga 2025 dari tim Pertamina Enduro. Keputusan itu sontak memicu gelombang kemarahan dari pihak klub dan reaksi panas dari warganet. Dalam konferensi pers yang digelar terbuka, Pertamina Enduro menyampaikan kekecewaan dan penolakan keras terhadap pencabutan gelar yang mereka sebut sebagai tidak berdasar dan tidak masuk akal. Kami merasa ini adalah bentuk ketidakadilan. Semua perjuangan pemain kami sepanjang musim seakan dibatalkan oleh keputusan sepihak, ujarnya dengan nada penuh emosi. PBVSI sebelumnya menyatakan bahwa gelar juara dicabut akibat temuan administrasi tak valid pada satu pemain asing yang memperkuat Pertamina Enduro di babak final. Namun hingga kini bukti konkret maupun hasil investigasi lengkap belum dipublikasikan. Netizen, jelas ini main sabun. Media sosial langsung meledak. Di platform X, Twitter, dan Instagram, tagar seperti gelar dibajak, PBVSI dicurigai, dan DHC Proliga settingan jadi trending. Komentar warganet pun pedas. Main sabun nih fix dari awal, wasitnya udah aneh. Masa udah angkat piala baru dibilang gak sah? Emangnya main teater? Final kok settingan, malu-maluin olahraga nasional. PBVSI mending evaluasi internal deh, bukan tim yang udah kerja keras. Beberapa influencer olahraga bahkan ikut menyuarakan keanehan keputusan ini, menyebutnya sebagai tamparan keras untuk sportivitas di dunia olahraga tanah air. Ramai komentar netizen, juara Pertamina Enduro kok kayak settingan? Proliga 2025 dianggap penuh drama. Gelar juara Pertamina Enduro di ajang Proliga 2025 menuai sorotan tajam dari publik. Bukannya disambut dengan euforia, kemenangan tersebut justru memunculkan gelombang komentar sindiran dan tudingan settingan dari warganet di berbagai media sosial. Laga final antara Pertamina Enduro melawan Gresik Petrokimia yang berlangsung di Istora Senayan memang menyisakan sejumlah kontroversi. Banyak penonton mengeluhkan keputusan wasit yang dinilai berat sebelah, serta performa lawan yang secara tiba-tiba menurun drastis di set penentuan. Netizen geram, drama bukan olahraga. Hanya beberapa jam setelah laga usai, tagar seperti Kaksha Kyaka juara settingan, Kaksha Proliga atur skor, dan Aksha Enduro Drama Show langsung trending di X, Twitter. Komentar-komentar pedas pun tak terbendung. Pertamina Enduro juara, tapi kok rasanya kayak nonton sinetron. Skor dan momennya too perfect, kebaca banget. Waktu set keempat lawannya tiba-tiba lemes banget. Kalian nonton juga nggak sih? Settingan banget. Selamat buat kru drama Proliga 2025. Aktor terbaik musim ini kayaknya wasit deh. Main cantik tuh menang karena skill, bukan karena skrip. Kemenangan harus meyakinkan. Tapi ketika publik mulai mempertanyakan kredibilitasnya, berarti ada yang salah. Penyelenggara harus terbuka, ujarnya. Namun pernyataan ini tak menghentikan gelombang komentar sinis. Bahkan beberapa fans netral menyebut Proliga 2025 sebagai musim paling kontroversial dalam sejarah voli Indonesia. Grand Final Proliga 2025, bola voli bukan hanya soal menyerang. Alasan Megawati tak jadi pilar utama. Oposit putri, Megawati Hangestri Pertiwi, tak banyak mendapatkan kesempatan bermain saat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia melakoni laga perebutan ketiga pada babak Grand Final 4 Proliga 2025. Petrokimia sukses meraih kemenangan atas Jakarta Electric PLN dalam laga yang digelar di Gor Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu 10 Mei 2025. Kemenangan diraih lewat pertarungan 4 set dengan skor 3-1, 25-15, 25-25, 25-19, 25-21.
Dalam laga tersebut, Petrokimia sudah tampil solid di lini depan tanpa perlu sering menurunkan Megawati. Megawati bahkan baru dimainkan pada awal set kedua saat Petrokimia tertinggal dengan skor 7-11. Masuknya Megawati juga bukan sebagai juru gedor utama. Dua pemain asing Petrokimia, Hana Devikiba dan Julia Sangyakomo tampil sangat baik dengan total menorehkan 48 poin. Adapun Rika Dwi Latri mencetak 11 poin dan Mediol Stiovani-Yoku mencatatkan 8 poin. Megawati sendiri mencetak 3 poin saja yang diraihnya saat diturunkan pada set kedua dan set ketiga. Pelatih Petrokimia, Jeff Jiangjie menjelaskan bahwa permainan bola voli bukan hanya soal menyerang. Juru taktik asal Cina itu mengakui Megawati adalah pemain yang sangat baik dalam menyerang. Mega adalah pemain yang bagus, sangat baik dalam menyerang, ujar Jeff Jiangjie kepada bolasport.com dan awak media lainnya. Tetapi permainan bola voli receive lebih penting daripada menyerang. Dengan begitu saya tidak bisa menempatkan Mega di depan, ujarnya. Dia menjelaskan bahwa persoalan defense dan receive menjadi masalah besar saat mereka dikalahkan Jakarta Pertamina Enduro pada babak Final Four di Solo. Kekalahan tersebut yang akhirnya membuat mereka gagal lolos ke babak Grand Final. Sebelumnya kita bermain dengan Pertamina dan kalah, kita memang kalah pada defense dan receive, ujarnya. Maka dari itu, masuknya Megawati lebih menjadi opsi sebagai blok spesialis. Namun, Jeff Jiangjie senang dengan permainan anak asuhnya ketika melawan Elektrik PLN hari ini. Dia juga lebih mempercayakan posisi kepada Medioku yang tampil baik dalam bertahan dan receive. Middle blocker Petrokimia, Maya Indri Kurniasari juga mengakui bahwa Medioku sangat solid ketika bertahan. Namun, peran Megawati juga sangat penting dalam menambah motivasi untuk tim. Adanya Mega menjadi ada opsi untuk pelatih kalau kita lemah di blok, kita lemah di spike, ada opsi Mega masuk, ujar Maya. Medioku juga bertahannya yang sangat bagus dan luar biasa, ujar atlet berusia 33 tahun itu. Dia juga menyusukuri raihan peringkat ketiga bagi Petrokimia. Puji syukur alhamdulillah, Petro bisa raih peringkat ketiga, pastinya hari ini seru banget. Kami satu tim sepakat untuk habis-habisan dan tidak ada kata menyerah selain juara ketiga. Pastinya kerja tim. Kita bisa bermain bagus, saling support, libero passing bagus, Arneta umpannya bagus, pemain asing Medioku. Ada Mega yang terlibat dan Tuan Jeff yang mendukung kita bareng-bareng untuk bisa main bagus, ujar Maya Indri.